Olahraga tiap hari biar hasilnya lebih cepat. Bagus nggak sih buat badan? Kita simak jawabannya di video berikut ini. Sebelum memulai cerita hari ini, aku mau tanya dulu nih. Kamu seminggu biasanya olahraga berapa kali? Dan sekali olahraga, berapa lama nih olahraganya? Coba ditulis di kolom komentar ya, aku mau tahu. Pause dulu aja videonya. 1, 2, 3. Ya, terima kasih yang sudah komen. Sekarang kita mulai cerita hari ini. Pertanyaannya, boleh nggak sih olahraga tiap hari? Buat yang lagi mau nurunin berat badan nih dan lagi semangat-semangatnya olahraga, mungkin kamu hampir tiap hari berolahraga dengan harapan biar makin cepat kurus. Kan katanya olahraga itu penting ya dan bisa membakar kalori. Jadi logikanya, makin sering berolahraga, makin cepat kurus dong ya. Kan kalori yang terbakar makin banyak. Dan menurutku pemikiran tersebut salah. Ada dua kesalahan dari pemikiran ini. Yang pertama, pemikiran tersebut masih menganggap kalau olahraga itu adalah sarana untuk membakar kalori semata. Dan ini meskipun tidak salah, tapi juga kurang tepat. Kalau kamu menganggap kalau olahraga itu hanya sarana membakar kalori saja, kamu akan melihat olahraga itu sebagai punishment atau hukuman akan kalori yang kamu makan. Lihat deh, pernah nggak lihat konten macam, kalau kamu makan mie instan 1 bungkus, itu sama aja dengan kamu harus lari di treadmill 20 menit, atau harus bersepeda 30 menit, atau harus jalan kaki 1 jam. Jadi kalori dari makanan yang kamu makan dibandingkan dengan kalori yang terbakar saat berolahraga. Nah, aku nggak suka nih konten seperti ini, karena konten seperti ini bisa memperburuk hubungan kamu dengan olahraga dan juga memperburuk hubungan kamu dengan makanan. Kamu akan merasa olahraga sebagai punishment atau hukuman karena kamu sudah makan sesuatu. Kamu juga nih, tiap mau makan sesuatu yang kamu suka, tapi mungkin oleh kebanyakan orang bukan dianggap makanan diet gitu ya, itu harus ditebus dengan berolahraga setelah dimakan. Keduanya membangun mindset yang jelek. Lalu bagaimana seharusnya? Berolahragalah karena berolahraga ini baik untuk tubuh kamu. Dan kamu sebagai manusia memang didesain untuk bergerak. Lihat deh, kita ini dulu berburu, bertanam. Zaman now, kita cuma duduk atau rebahan megang HP yang gerak cuma jempol doang. Berburu atau nanamnya pun di HP. Kan sedih ya? Manfaat berolahraga itu banyak banget buat tubuh kita. Mengontrol tekanan darah, mengontrol kadar gula darah, meningkatkan sistem imun, meningkatkan kekuatan otot, meningkatkan fungsi jantung, meningkatkan kesehatan tulang, dan persendian juga, meningkatkan kesehatan mental, bikin tidur makin nyenyak, dan masih banyak hal baik lainnya. Plus, termasuk salah satu di antaranya, yang membantu mengontrol berat badan kamu. Tapi terkadang, orang fokusnya cuma di berat badannya aja, dan mindsetnya pun seperti tadi, masih salah. Mindsetnya melihat dari membakar kalorinya saja, lupa akan fungsi-fungsi baik olahraga yang lain. Padahal, goals-nya bukan menggunakan olahraga sebagai sarana pembakar kalori semata, tapi menggunakan olahraga supaya kamu menjadi manusia yang sehat dan juga bugar. Dan otomatis, tanpa perlu mikirin kalori yang terbakar, kamu sudah akan mengontrol berat badanmu sendiri nantinya. So, sekali lagi, saranku, jangan gunakan olahraga sebagai sarana pembakar kalori ya. Lakukan olahraga karena itu baik untuk tubuh kamu. Dan sebagai selebrasi kalau badanmu itu bisa dan mampu melakukan berbagai macam hal. Exercise is not a punishment, oke? Nah, itu tadi baru kesalahan pertama nih, dari segi mindset aja. Sekarang kesalahan yang kedua nih, dari segi teknisnya nih. Kenapa berolahraga tiap hari bisa jadi justru malah membawa dampak buruk ke tubuh kamu dan juga progres kamu. Jadi, olahraga itu sebenarnya adalah salah satu bentuk stres yang kita berikan ke tubuh. Makanya, tepat setelah berolahraga, kita ada yang namanya lelah. Tenaganya berkurang, energinya nggak seperti sebelum berolahraga. Jadi kalau dilihat dari grafik, setelah kita melakukan olahraga, justru sebenarnya kita ini kebugarannya menurun. Dari grafik kelihatan turun seperti ini. Nah, tapi jangan khawatir, dengan istirahat yang cukup antar sesi olahraga, tidur yang cukup, dan asupan gizi yang baik, tubuh kita ini akan memulihkan kelelahan tadi. Jaringan-jaringan tubuh akan direparasi kembali. Dan sebenarnya tubuh kita ini canggih. Tubuh kita ini mau kalau kita bisa makin kuat menghadapi stres-stres yang ada. Tubuh tidak akan hanya mengembalikan kondisi seperti semula saja, tapi perlahan membuat tubuh lebih bugar, lebih kuat dari sebelumnya. Makanya nih, misal kamu jogging awal-awal mungkin cuma kuat 15 menit, udah capek gitu ya, tapi lama-lama bisa 20 menit. Lama-lama bisa 30 menit, dan seterusnya. Kamu makin lama, makin kuat, makin bugar. Angkat beban gitu ya, awalnya squat pakai tubuh sendiri aja udah gemeteran. Lama-lama gerakannya jadi bagus, jadi mudah kalau pakai tubuh sendiri. Lama-lama bisa pakai beban, bisa pakai dumbbell, bisa goblet squat. Tambah strong.
Jadi setelah recovery-nya selesai, istirahatnya cukup, tubuh kita ini akan makin bugar. Amazing kan efeknya olahraga ini? Nah dari sini, diulang lagi nih olahraganya dengan stimulus yang baru yang ditingkatkan perlahan sesuai dengan kemampuan. Lalu istirahat lagi, tambah bugar lagi. Olahraga lagi, istirahat lagi, tambah bugar lagi. Dan seterusnya. Jadi dengan recovery yang cukup, kamu akan meningkat level kebugarannya. Amazing kan efeknya olahraga? Tak terasa, setelah rajin berolahraga sekian waktu, kebugaran kamu kalau dibandingkan dengan sebelum berolahraga akan meningkat jauh. Inilah skenario yang seharusnya dikejar orang ketika berolahraga. Nah, sekarang kita lihat skenarionya kalau orangnya nggak pernah istirahat, tiap hari olahraga mulu, tiap hari dihajar mulu. Olahraga nih, semangat. Tapi ingat, sekali lagi, olahraga itu bentuk stres. Nah, tubuhnya nggak dikasih waktu untuk memulihkan stres tersebut. Jaringan-jaringan yang rusak belum sempat diperbaiki, sudah dilatih lagi. No days off, no rest day. Hajar terus tiap hari, biar makin cepat hasilnya, pikirnya. Dan hasilnya apa? Ya malah recovery-nya nggak cukup, malah akan ada penurunan kebugaran. Malah menurunkan performa dan berdampak buruk ke tubuh kamu. Dan ini bisa menurunkan sistem imun tubuh juga, bahaya di kondisi seperti sekarang. Apabila berkepanjangan, ini akan menimbulkan yang namanya overtraining. Apalagi nih seringkali problemnya nggak cuman tanpa istirahat aja, tapi ada juga orang yang ngeforsir olahraganya jadi berlebihan di setiap sesinya. Entah mungkin dalam bentuk durasi, jadi per sesi olahraga itu lama banget, misalnya treadmillan 2-3 jam gitu. Atau mungkin angkat beban, terus variasinya banyak banget. Dipikir makin banyak variasi, makin cepet jadi. Misalnya nih, latihan dada langsung 10 variasi gerakan, masing-masing 3 set. Jadi sehari 30 set, banyak banget. Nah, hal ini akan justru menjadi stres berlebih pada tubuh. Kalau dilihat di grafik, lebih curam nih penurunan level kebugarannya setelah latihan. Alhasil, niatnya biar lebih cepat hasilnya, malah membutuhkan waktu recovery yang lebih lama. Dikombinasikan dengan kurangnya recovery tadi, karena jarang istirahat seperti itu ya, hal-hal seperti ini juga bisa berdampak buruk ke tubuh kamu lagi-lagi, dan menurunkan level kebugaran. Nah, jadi harapanku setelah kamu melihat grafik-grafik tadi ya, kamu jadi paham pentingnya istirahat, pentingnya recovery. Kita makin kuat, makin bugar, bukan saat kita berolahraga, tapi setelah tubuh kita memulihkan stres yang diberikan saat berolahraga tersebut, dengan cara diberi waktu istirahat yang cukup dan juga asupan gizi yang baik. So, beri tubuhmu waktu istirahat yang cukup. Istirahat yang cukup dilakukan dengan cara memberi jarak yang cukup antar otot yang dilatih. Jadi program latihannya harus bagus. Jangan sampai setiap hari melatih otot yang sama. Nanti ototnya nggak sempat pulih dulu sebelum dilatih lagi. Selain itu, pastikan juga nih ada waktu benar-benar off dari olahraga. Supaya sistem syaraf pusat kamu juga cukup istirahat. Kelihatannya otot kuat, belum tentu di dalam badan kita nggak capek loh. Sistem syaraf pusat kita bisa capek juga. Dan soal istirahat, jangan lupa ya, penting banget untuk tidur cukup. Jadi usahakan di malam hari tidur minimal 7 jam untuk dewasa. Lalu soal gizi, pastikan ya cukup kalori. Kalau memang lagi diet dan motong kalori ya jangan defisit-defisit terlalu banyak. Pastikan juga gizinya seimbang. Terutama soal protein nih. Kalau recovery, protein itu penting banget karena protein ini adalah bahan baku untuk pemulihan jaringan-jaringan yang rusak setelah berolahraga. Setelah berolahraga, kamu bisa mengkonsumsi cemilan yang mengandung protein supaya pemulihannya lebih cepat. Misalnya seperti soy joy. Karena bahan baku utamanya dari kedelai murni, soy joy ini bisa menjadi sumber protein. Dan bantu kamu untuk kenyang lebih lama karena mengandung serat yang tinggi. Jadi bantu kamu supaya nggak kalap makan saat makan besar setelah berolahraga. Soy joy yang coklat ini enak banget loh, rasanya mirip brownies. Cobain deh. Cari cemilan ringan setelah berolahraga, makan soy joy, satu-satunya snack dengan bahan baku kedelai murni di Indonesia. Terus untuk membantu recovery juga, selain mengkonsumsi soy joy, kamu bisa juga nih menambahkan whey protein seperti puro. Karena whey protein ini merupakan protein cepat serap, jadi bagus untuk digunakan setelah berolahraga. Kau bisa order puro dengan cara klik link yang ada di kolom komentar ya. Gunakan kode kupon diet santuy untuk mendapat diskon. Nah, takeaway dari video ini, olahraga itu sangat banyak manfaatnya buat tubuh kita, bukan sekedar untuk membakar kalori saja. Plus, setelah berolahraga, pastikan kamu mendapat waktu istirahat yang cukup antar sesi olahraga. Semoga kamu olahraganya bisa makin optimal setelah nonton video ini. Oke, next video kita akan bahas kenapa sih ada orang yang baru diet, bentar aja berat badannya udah stuck. Tapi ada juga orang yang progresnya itu bisa awet sampai lama. Progres terus seperti itu. Kalau mau tahu jawabannya, jangan lupa subscribe dan bunyikan lonceng notifikasi ya.
Thank you yang sudah nonton sampai habis. Jangan lupa cek produk diet santuy, ada e-course, ada dumbbell, ada resistant tubes juga, dan ada whey protein juga dengan cara klik link yang ada di deskripsi box ataupun di kolom komentar. See you di video selanjutnya.